Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin, sehingga kita segera bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti sedia kala. Nah, sebelum Pak Zaki memulai pelajaran atau materi kegiatan Pondok Ramadan hari ini, marilah kita awali dengan bacaan Ummul Quran, yaitu baca surat Al-Fatihah. Mari kita baca bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga kita baca bersama-sama doa sebelum belajar. Ya, marilah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, langsung saja kita mulai pelajaran hari ini atau materi kegiatan Pondok Ramadan hari ini. Nah, pertama-tama Pak Jadi akan mengawali yaitu tentang materi asyam. Apa itu asyam? Asyam artinya puasa. Nah, bulan Ramadan identik yaitu dengan asyam, yaitu puasa. Nah, bulan Ramadan sudah terkenal yaitu ibadah puasa. Nah, apa itu puasa? Nah, di sini mari kita bahas asyam atau puasa. Nah, apa itu puasa? Nah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar atau waktu subuh sampai terbenamnya matahari atau maghrib. Nah, jadi puasa itu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sebenarnya di sini dijadikan gambar itu menahan dari makan dan minum dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Itu. Selanjutnya yaitu syarat wajib berpuasa. Nah, yang wajib untuk berpuasa adalah di sini ada 4. Nah, yang pertama yaitu Islam. Nah, kalau tidak Islam maka tidak wajib berpuasa. Seperti halnya orang yang non-Muslim beragama selain Islam, yaitu misalnya beragama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Maka semuanya tidak wajib berpuasa. Orang-orang beragama selain Islam tidak wajib berpuasa. Kalau ingin berpuasa maka harus masuk Islam dulu. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua balik. Nah, yang wajib berpuasa yaitu yang kedua harus balik. Balik itu apa? Nah, kalau laki-laki diawali atau ditandai dengan sudah mengalami mimpi basah atau mimpi keluar mani, maka sudah wajib berpuasa jika sudah mengalami tersebut. Kalau perempuan, anak perempuan itu sudah mengalami haid, atau ditandai dengan keluarnya darah haid atau keluar darah menstruasi.
menstruasi ya. Nah, maka kalau sudah mengalami tersebut, maka sudah wajib berpuasa. Yang ketiga yaitu mampu berpuasa. Nah, harus mampu. Nah, yang wajib untuk berpuasa yang ketiga harus mampu. Kalau tidak mampu tidak wajib berpuasa. Seperti halnya anak yang masih kecil, masih TK misalnya, nah itu tidak kuat Mas ya, maka tidak wajib berpuasa. Contoh yang lain yaitu orang yang sakit. Nah, yang sakitnya apabila kalau puasa penyakitnya malah tambah parah, nah, maka dia tidak wajib berpuasa. Yang selanjutnya yaitu contoh selanjutnya orang yang sudah tua atau biasa disebut lansia. Nah, itu tidak wajib berpuasa karena tidak kuat, namun harus membayar fidyah atau denda. Nah, nanti selanjutnya yang keempat. Nah, yang keempat yaitu berakal sehat. Nah, yang wajib berpuasa yang keempat yaitu berakal sehat, harus akalnya sehat. Kalau akalnya tidak sehat, maka dia tidak wajib berpuasa. Seperti halnya orang gila. Nah, orang gila itu akalnya tidak sehat, maka dia tidak wajib berpuasa, harus sehat dulu akalnya. Nah, selanjutnya yaitu syarat sah puasa. Nah, apa saja syarat puasa? Nah, di sini puasa dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama di sini ada 4. Ya, yang pertama harus beragama Islam. Nah, kalau sudah beragama Islam puasa, maka puasanya sah. Kalau tidak beragama Islam atau beragama selain Islam seperti tadi, itu Kristen, apalagi Buddha, Hindu, Katolik, Konghucu, itu maka dia ikut berpuasa, namun tetap saja puasanya tidak sah, harus masuk Islam. Nah, harus beragama Islam terlebih dahulu jika ingin sah puasanya. Nah, selanjutnya yang kedua, puasa dianggap sah apabila memenuhi yaitu mumayyiz. Nah, mumayyiz itu apa? Nah, orang yang sudah bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk. Nah, contohnya yaitu anak kecil. Nah, anak kecil masih TK. Nah, dia kan anak kecil pasti belum bisa membedakan hal yang baik dan buruk. Maka dia jika berpuasa, maka puasanya tidak sah. Nah, tidak sah, tetap tidak sah karena belum mumayyiz. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas. Nah, jadi kalau ini untuk anak perempuan ini. Nah, kalau dia ketika haid, nah berpuasa, nah maka puasanya tidak sah karena masih mengalami haid ataupun nifas. Nah, nifas itu orang yang perempuan atau ketika mengeluarkan darah setelah melahirkan, itu namanya nifas, darah yang keluar bersamaan atau setelah juga melahirkan, itu namanya nifas. Nah, ketika berada di posisi ketika nifas, orang perempuan berpuasa, maka puasanya tidak sah. Nah, ataupun hal tadi ketika anak seorang perempuan puasa tiba-tiba sebelum maghrib, nah pokoknya siang hari ataupun sore hari sebelum waktunya berbuka dan keluar darah haid, maka puasanya batal atau tidak sah. Begitu juga nifas, sebelum waktu maghrib datang, nah, seorang perempuan tersebut melahirkan, keluar darah nifas, maka puasanya batal atau tidak sah. Itu. Selanjutnya yang keempat yaitu dalam waktu yang boleh berpuasa. Maksudnya yaitu
puasa pada waktu yang boleh, maksudnya pada waktu yang ditentukan oleh Allah, seperti halnya puasa dalam waktu bulan Ramadan. Nah, ini sudah tempatnya atau waktunya, karena sudah diperintahkan wajib bagi setiap muslim oleh Allah untuk berpuasa, maka puasanya sah. Nah, kalau yang tidak boleh itu misalnya puasa di hari raya Idul Fitri. Nah, itu tidak boleh berpuasa. Kalau dia berpuasa maka tidak sah, nah, bahkan haram, karena waktu itu umat muslim dilarang atau diharamkan melakukan puasa. Nah, maka puasanya tidak sah dan juga haram. Yang boleh selain itu yaitu seperti puasa Senin Kamis, nah, itu puasa sunnah boleh. Terus puasa Asyura, Tasyu'a, nah itu puasa Rajab. Nah, itu pada waktu yang boleh dilakukan untuk berpuasa waktu-waktu tertentu itu tadi ya. Selanjutnya yaitu rukun puasa. Nah, rukun puasa itu perlu diketahui hal-hal yang harus dipenuhi dalam melakukan puasa. Nah, kalau tidak dipenuhi atau dilakukan maka puasanya tidak sah atau batal. Nah, yang pertama yaitu sini ada dua. Yang pertama yaitu niat. Nah, niat di dalam hati. Nah, niat yang semposo ya Allah. Nah, ini. Nah, niatnya bagaimana? Niat puasa Ramadan misalnya ini. Nah, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, atau fardhan lillahi ta'ala. Nah, sini harus niat. Nah, niat itu tempatnya di dalam hati. Nah, sedangkan mengucapkan itu sunnah, ya, harus tetap di dalam hati niat itu. Nah, niat kalau niat puasa Ramadan dilakukan pada malam hari ataupun pada saat sahur, pokoknya sebelum terbitnya matahari. Nah, harus niat. Kalau puasa tidak niat maka puasanya tidak sah. Nah, selanjutnya yang kedua rukun puasa yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti halnya menahan dari makan dan minum. Nah, dijelaskan sini. Nah, ini hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja? Nah, puasa orang dianggap batal apabila, nah, di sini pertama yaitu makan minum dengan sengaja. Nah, di sini jangan makan dengan atau minum dengan sengaja, maka puasanya batal. Kalau tidak sengaja, misalnya lupa, nah puasanya tetap sah, dengan catatan ketika sudah ingat, nah segera harus berhenti makannya tadi. Nah, itu dan melanjutkan puasanya, maka puasanya tetap sah. Selanjutnya yang kedua yaitu memasukkan benda pada 5 lubang. Nah, apa saja lubangnya 5 itu? Nah, yang pertama yaitu lubang telinga. Nah, memasukkan segala sesuatu. Apa saja itu ya? Contohnya di sini katembat. Nah, katembat memasukkan, membersihkan telinga. Nah, gimana ini maka puasanya batal. Nah, yang kedua lubangnya yaitu lubang hidung. Nah, masukkan segala sesuatu pada lubang hidung juga batal, seperti halnya misalnya mengupil terlalu dalam, nah itu maka puasanya batal. Kalau sekarang pandemi ini biasanya itu swab. Nah, itu memasukkan dari lubang hidung, masukkan seperti halnya kapas, maka puasanya batal. Selanjutnya lubang yang ketiga yaitu lubang mulut, masukkan
makanan, ataupun apapun sampai ditelen, nah itu maka puasanya batal. Nah, yang keempat dan yang kelima yaitu lubang kubul dan dubur. Nah, lubang di bawah itu dari lubang dua, depan dan belakang, maka memasukkan dari dua lubang tersebut maka puasanya batal. Nah, selanjutnya yang ketiga yang membatalkan puasa yaitu muntah dengan sengaja. Nah, muntah dengan sengaja. Apabila muntahnya tidak sengaja, nah maka tidak batal. Misalnya jalan-jalan bertemu bau yang tidak enak, nah, terus tiba-tiba langsung muntah, nah itu tidak sengaja, maka puasanya tidak batal. Nah, disengaja itu misalnya tangannya dimasukkan mulut, nah, sampai mual akhirnya muntah, nah itu maka ketika muntah maka puasanya batal. Nah, selanjutnya bersetubuh. Nah, ini bersetubuh dengan suami istri yaitu membatalkan puasa. Selanjutnya yaitu mengeluarkan air mani juga, maka ketika berpuasa mengeluarkan maka puasanya batal. Selanjutnya yaitu gila. Nah, gila ketika berpuasa, nah, sebelum waktu maghrib atau berbuka, nah tiba-tiba orang tersebut yang puasa gila, nah maka puasanya batal. Selanjutnya yaitu haid dan nifas. Nah, seperti tadi sudah jelaskan kan. Nah, ketika orang perempuan berpuasa tiba-tiba mengalami haid atau nifas, maka puasanya batal. Nah, selanjutnya yaitu murtad. Nah, murtad ini artinya keluar dari agama Islam. Nah, ketika orang berpuasa sebelum waktunya berbuka terus dia keluar agama Islam, nah maka puasanya batal. Nah, selanjutnya itu sunnah puasa. Nah, sunnah puasa, sunnah itu hal-hal yang dilakukan, sesuatu yang dilakukan apabila dilakukan yaitu mendapatkan pahala. Jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa atau tidak apa-apa. Namun sesuai perintah dari Rasulullah, maka sebaiknya kita melakukannya atau menjalankannya. Yang pertama yaitu menyegerakan berbuka. Nah, ketika kita berpuasa kita mendengar adzan maghrib, nah maka segeralah kita berbuka. Nah, segera minum dan makan. Nah, jangan ditunda-tunda. Nah, jangan kok sih. Nah, jangan ditunda-tunda. Jangan mentang-mentang masih kuat. Nah, ditunda-tunda. Nah, itu malah tidak baik. Nah, Rasulullah memerintahkan segera menyegerakan berbuka ketika kita mendengarkan adzan maghrib. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua sunnah puasa takjil dengan kurma dan air. Nah, kalau sudah mendengar adzan maghrib segera nah ini makan takjil, nah, dengan kurma dan air. Rasulullah memerintahkan itu, Rasulullah kalau berbuka itu dengan kurma dan air ataupun yang manis-manis. Nah, itu ya. Yang ketiga yaitu nah ini ya dia kurma. Nah, yang ketiga berdoa berbuka puasa. Nah, ketika berbuka kita disunahkan berbuka, dianjurkan. Nah, doanya itu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdhaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini doa yang biasanya yang pendek, namun ada juga yang lebih panjang. Biasanya ditambah dama, nah itu terusnya itu ya. Nah, ketika berbuka kita dianjurkan untuk berdoa berbuka puasa, maka kita akan mendapatkan pahala lebih karena termasuk sunnah, nah, yang dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat sahur. Nah, sunnah puasa yaitu yang keempat sahur. Nah, kalau sebelum
berpuasa disunahkan untuk sahur terlebih dahulu. Nah, misalnya tidak sahur, ya tidak apa-apa, namun sebaiknya sahur karena ini perintah dari Allah atau perintah dari Rasulullah. Nah, sahur dulu biar puasanya kuat. Nah, misalnya kalau tidak sahur kuat ya tidak apa-apa, tapi sebaiknya sahur karena termasuk sunnah puasa. Nah, sahur. Nah, selanjutnya yang terakhir atau yang kelima sunnah puasa yaitu mengakhirkan sahur. Maksudnya bagaimana? Sahur itu jangan terlalu malam, maksudnya mendekati waktu imsak atau waktu subuh, jangan terlalu. Nah, sahur itu sekitar jam 4 kurang seperempat ataupun setengah 4. Nah, jangan jam 2 sahur. Nah, itu ya gak apa-apa, tapi tidak dilakukan anjuran ya. Sebaiknya tidak terlalu jauh dengan waktu imsak atau waktu subuh nanti. Nah, ini tadi sunnah puasa. Selanjutnya itu, nah sini al-fadil amal. Fadil amal itu yang merusak amalan, sifat yang merusak amalan puasa, pahala puasa. Nah, di sini yang pertama yaitu sifatnya. Sifat itu yang merusak amalan puasa itu sombong. Nah, kalau kita puasa melakukan sifat ini, sifat sombong ini, ya, maka puasa kita tetap sah. Nah, namun pahala kita tidak dapat pahala, tidak dapat apa-apa, hanya mendapatkan lapar saja. Nah, itu makanya harus kita hindari ini, sombong ini. Nah, yang kedua yaitu dengki. Nah, dengki ini sama halnya dengan iri. Nah, iri, nah ini contohnya, iri dengan orang lain. Nah, iri tak boleh. Ketika berpuasa kita iri, nah, maka puasa kita tetap sah, namun pahalanya tidak dapat, hanya mendapatkan lapar dan lemas saja kalau kita melakukan ini tadi, sifat sombong. Yang kedua ini dengki, nah, maka harus kita hindari. Yang ketiga yaitu pencitraan. Nah, pencitraan ini, nah ini ada gambarnya benarnya, seperti hanya mirip dengan sikap riya atau pamer. Nah ini contohnya. Nah, ini juga termasuk sifat yang merusak amalan puasa. Pahalanya maka hilang kita jika melakukan sifat pencitraan ini. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu sifat ghibah. Nah, ghibah ini biasanya disebut ngerasani, membicarakan kejelekan orang lain. Nah, ini namanya ghibah. Nah, ini juga termasuk sikap yang merusak amalan puasa. Puasa tidak dapat pahala ya gara-gara ini. Nah, selanjutnya yaitu ini pamer atau biasa disebut riya. Nah, ini gambarnya. Nah, lagi sholat selfie, nah, dibuat status. Nah, selfie sedekah, selfie umroh, nah, selfie baca Al-Quran. Nah, ini ketika puasa pamer. Nah, misalnya sekarang itu umumnya di sosial media, di WhatsApp, di Facebook. Nah, itu maka puasanya tetap sah, namun tidak dapat pahala, hanya mendapatkan lapar saja. Selanjutnya yaitu adu domba. Nah, ini juga termasuk mengadu domba, itu termasuk sikap yang merusak pahala puasa pada amalan. Nah, itu ujub. Nah, selanjutnya yaitu ujub. Ujub itu membanggakan diri sendiri, seperti hanya ini kalau tidak saya tidak bisa, saya yang lebih bisa. Nah, itu sebenarnya itu termasuk ujub. Nah, termasuk juga al-fadil amal. Nah, termasuk yang merusak pahala
pahala puasa. Nah, ini sikap-sikap yang merusak pahala puasa ini. Nah, maka harus kita hindari. Nah, harus sebisa mungkin kita harus menghindari sikap-sikap ini. Nah, tujuh sikap ini ya. Selanjutnya, nah sudah ya, sampai jumpa lagi di Ramadan ceria yang akan datang. Nah, kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Zaki hari ini bermanfaat bagi anak-anak semua dan diterapkan pada kegiatan sehari-hari ya. Jangan sampai tidak diterapkan, maka rugi nantinya, tidak bermanfaat ya. Sekian dari Pak Zaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.